Assalamualaikum ayah bunda di channel cerita rakyat. Setiap kehidupan pasti ada ujian. Bayangin deh, kerja di negeri orang, niatnya tuh cari rezeki ya, malah diseret ke kisah cinta yang nggak kalah dari film. Tapi saat cinta itu udah jadi nyata, justru maut datang mengguncang. Ada apa sebenarnya di balik lembah Zamrud yang sekarang disebut Emerald of Leyla Valley? Lanjut ke ceritanya. Layla tak pernah menyangka hidupnya akan membawanya sejauh ini, ribuan kilometer dari kampung halamannya, ke negeri asing bernama Kembara. Ia datang bukan untuk berpetualang, tapi demi mencari rezeki dan masa depan yang lebih baik bagi ibunya yang tinggal di rumah kecil di pinggiran kota. Sebagai tenaga kerja wanita yang bekerja di kedutaan kecil, Layla menjalani hari-harinya dengan sederhana. Pagi-pagi, ia sudah berada di kantor, mengetik laporan diplomatik, menyiapkan teh untuk tamu, dan mengatur dokumen visa bagi warga lokal. Sesekali, ia ikut misi kemanusiaan ke desa-desa terpencil. Pekerjaannya melelahkan, tapi membuat hatinya hangat karena bisa menolong orang lain. Namun, pada suatu hari yang tampak biasa, hidup Layla berubah untuk selamanya. Kedutaan mendapat kabar bahwa sebuah desa bernama Yambala di perbatasan tengah mengalami krisis air bersih dan kerusuhan kecil akibat konflik tambang. Layla ditugaskan ikut rombongan pengiriman bantuan. Ia sempat ragu, tapi rasa tanggung jawab mendorongnya. "Saya siap, Pak," katanya tegas. Perjalanan ke Yambala berlangsung lancar hingga sore hari. Gurun terbentang luas dan matahari menurunkan panas terakhirnya. Tapi ketika mobil mereka mulai mendekati desa, suara letusan tiba-tiba memecah udara. Debu berhamburan, jeritan terdengar, dan asap mulai mengepul dari rumah-rumah di kejauhan. Supir panik, menghentikan mobil di balik reruntuhan batu. "Bu, kita harus mundur," teriaknya. Namun Layla melihat sesuatu. Di tengah-tengah puing, seorang pria tergeletak tak sadarkan diri. Tubuhnya tertindih reruntuhan dinding rumah. Tanpa pikir panjang, ia berlari menerobos asap. "Pak, bangun, tolong tahan sebentar," serunya. Dengan tenaga seadanya, Layla menarik balok yang menimpa tubuh pria itu, lalu menyeretnya menuju mobil. Napasnya tersengal, tapi ia terus menarik sampai berhasil menaikkannya ke dalam kendaraan. Setelah dievakuasi di markas terdekat, barulah Layla tahu siapa pria yang diselamatkannya. Namanya Musa Alvaret, pemilik tambang Zamrud paling terkenal di Kembara. Pria kaya raya yang dikenal keras hati, sombong, dan sulit didekati. Semua orang takut padanya kecuali satu perempuan bernama Layla. Beberapa hari kemudian, Musa datang ke kedutaan untuk berterima kasih. "Aku berhutang nyawa padamu," katanya dengan bahasa Indonesia yang terpatah-patah. Layla hanya tersenyum. "Saya cuma melakukan apa yang seharusnya dilakukan manusia." Sejak hari itu, Musa mulai sering datang, kadang membawa buah, kadang sekedar berbincang di taman kecil. Ia yang dulu tertutup, kini tampak lebih lembut. Layla sendiri nggak tahu kenapa setiap kali Musa datang, dadanya berdebar. Ada sesuatu di mata pria itu, luka, kesepian, dan kehangatan yang ia sembunyikan. Ia nggak tahu bahwa hari itu adalah awal dari kisah cinta yang akan mengubah segalanya. Kisah yang berawal dari reruntuhan, tapi kelak mengguncang dunia dengan nama Emerald of Leyla Valley. Sejak hari itu, Musa datang untuk berterima kasih. Suasana di kedutaan tak sama lagi. Tiap minggu Layla melihat mobil mewah hitam berhenti di depan pagar. Dari dalam, Musa turun dengan langkah tegas dan mata yang sudah ditebak, keras tapi menyiram sesuatu yang lembut. Awalnya, Layla menjaga jarak. Ia tahu posisinya hanya staf kecil. Sementara pria itu adalah seorang pengusaha besar. Namun, Musa berbeda. Ia tak bicara tentang kekayaan atau tambang. Ia bertanya hal-hal sederhana. Apa makanan favoritnya? Kenapa ia memilih bekerja di negeri jauh? Dan apa yang paling dirindukan dari rumah? "Rasanya aku sudah keliling dunia," kata Musa suatu sore di taman kedutaan. "Tapi baru kali ini aku merasa pulang." Layla menunduk. Pura-pura sibuk merapikan berkas di tangannya, tapi pipinya memanas. Ia tak tahu bagaimana menanggapi kata-kata seindah itu. Beberapa minggu kemudian, Musa mengundangnya ke lembah tambangnya, di tempat yang katanya menyimpan jiwa kembara. Perjalanan memakan waktu lama.
Mereka melintasi padang luas, melewati desa tebing tinggi. Begitu sampai di puncak bukit, pemandangan yang terbentang di depan mata membuat Laila tertegun. Lembah itu luas dan berkilau hijau seperti samudra batu. Matahari sore memantulkan cahaya dari ribuan zamrud yang tertanam di tanah, membuat seluruh lembah tampak seperti lautan cahaya. "Ini lembah zamrud," kata Musa pelan. "Dulu aku pikir yang paling berharga di dunia ini adalah batu-batu itu. Tapi waktu kau menolongku, aku sadar tak ada harta yang lebih bernilai dari hati manusia." Kata-kata itu sederhana, tapi menancap di hati Laila. Ia mulai memahami di balik kerasnya Musa tersimpan jiwa yang sepi dan haus kasih sayang. Hari-hari berikutnya, mereka makin dekat. Musa sering mengantar makanan ke kedutaan, bahkan belajar membuat masakan Indonesia hanya untuk menyenangkan Laila. Ia juga memperkenalkan Laila kepada adiknya, Zara, gadis muda yang lembut dan ramah. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Suatu malam, kabar buruk datang dari Zara diculik oleh sekelompok yang menentang kepemilikan tambang. Semua orang panik. Polisi gak berani bergerak tanpa perintah. Laila yang pernah ikut misi sosial di desa sekitar segera angkat bicara. "Aku tahu jalurnya, aku bisa bantu," katanya tegas. Musa melarang. "Itu berbahaya, Laila. Aku gak mau kehilanganmu." Tapi Laila menatapnya dengan mata yakin. "Dulu aku menolongmu, sekarang biarkan aku menolong adikmu." 3 hari kemudian, Laila ikut tim penyelamat kecil menuju desa pegunungan. Mereka menemukan Zara dalam kondisi lemah di sebuah gubuk. Di tengah baku, Laila berlari menembus dan berhasil menarik gadis itu keluar. Ketika kembali ke pangkalan, Musa langsung memeluk adiknya, lalu menatap Laila dengan mata basah. "Kau bukan hanya penyelamatku, tapi juga penyelamat keluargaku," katanya lirih. Dan malam itu, di bawah langit berbintang, Musa menggenggam tangan Laila untuk pertama kalinya. "Aku tak tahu bagaimana cara Tuhan mempertemukan kita, tapi aku tahu sejak kau datang, hidupku berubah selamanya." Laila menatapnya, hatinya bergetar. Ia tahu cinta yang tumbuh di tanah asing itu bukan sekedar kebetulan, tapi takdir yang menunggu ujian. Beberapa bulan setelah pernikahan mereka, kehidupan Laila dan Musa tampak seperti kisah dari negeri dongeng. Kedutaan menjadi saksi sederhana pernikahan mereka, tanpa pesta megah, tanpa undangan ratusan tamu. Hanya janji dua hati yang saling mencintai. Namun, dunia luar tak berhenti membicarakannya. Berita tentang wanita pemilik lembah zamrud menyebar ke berbagai media internasional. Bagi Laila, ini bukan tentang harta, ini hanya ingin hidup dengan tenang bersama suaminya, membangun sekolah kecil di sekitar tambang agar anak-anak desa bisa belajar membaca. Tapi, ketenangan itu tak berlangsung lama. Suatu pagi, Musa datang dengan wajah muram. "Laila," katanya, "ada masalah besar. Perusahaan tambang asing menuntut kepemilikan lembah kita. Mereka bilang wilayah itu termasuk zona eksplorasi mereka." Laila menatapnya cemas. "Tapi bukankah semuanya sudah sah secara hukum?" "Benar," jawab Musa lirih, "tapi di negeri ini hukum bisa dibeli, dan mereka punya segalanya, uang dan pengaruh." Sejak hari itu, situasi di Kembara memanas. Kelompok membawa bayaran mulai menyerang pos tambang. Para pekerja takut, sementara pemerintah lokal pura-pura nggak tahu. Musa menolak menyerah. Ia memperkuat keamanan, mengirim surat protes, dan tetap berdiri di garis depan. "Selama lembah ini atas namamu, tak ada satupun yang boleh menyentuhnya," katanya dengan tegas. Namun malam itu, langit Kembara memerah. Ledakan keras menguncang lembah. Api menjalar menerangi kegelapan seperti neraka yang terbuka. Laila sedang duduk di rumah mendengar suara tembakan dari kejauhan. Ia panik lalu berlari keluar. "Musa, di mana kau?" Para penjaga menahannya, tapi Laila memaksa. Ia tahu Musa pasti pergi melindungi lembah itu. Beberapa jam kemudian, berita buruk datang. Musa terkena evakuasi pekerja di area tambang. Laila berlari, menembus debu dan asap, menemukan suaminya sudah tak bernyawa. "Musa, bertahanlah, aku di sini." Musa menatapnya lemah, senyum kecil terukir di bibirnya.
Laila, aku sudah janji, kalau lembah ini hilang, aku ingin dunia tahu bahwa aku pernah mencintaimu seumur hidup. Laila menggenggam tangannya kuat-kuat, air mata jatuh tanpa bisa dihentikan. Jangan bicara dulu, aku butuh kamu. Aku gak peduli lembah itu, aku cuma mau kamu hidup. Tapi Musa hanya menggenggam perlahan. Kau akan tetap punya aku di setiap zamrud yang memantulkan cahaya hijau. Itu aku, Laila. Dan dalam hembusan napas terakhirnya, tangan Musa terlepas. Hujan deras malam itu sesuatu yang jarang terjadi di Kembara. Keesokan harinya, pemerintah mengambil alih lembah Zamrud dengan alasan keamanan nasional. Perusahaan asing menang gugatan. Lembah itu hilang dari tangan Laila bersama suaminya yang telah pergi selamanya. Namun di hatinya, Laila tahu cinta mereka belum berakhir. Ia menggenggam kalung Zamrud pemberian Musa dan berbisik, "Kalau dunia ingin merebut semuanya, biarlah. Tapi tidak cintaku padamu, Musa." 3 tahun berlalu sejak malam ketika Musa berpulang di tengah kobaran api. Dunia mungkin telah melupakan tragedi di Kembara. Tapi tidak dengan Laila. Ia kembali ke asalnya, membawa hanya 1 koper, 1 foto, dan 1 kalung kecil berisi batu zamrud. Satu-satunya peninggalan dari cinta yang tak sempat selesai. Hari-harinya kini diisi dengan menjahit kebaya dan baju pengantin di butik kecil di pinggir kota. Di dinding tergantung foto pernikahannya bersama Musa yang tampak pudar oleh waktu. Kadang, pelanggan menunggu pesanannya bertanya, "Siapa pria itu, Bu?" Laila tersenyum lembut. "Seseorang yang mengajarkan aku bahwa cinta tak harus memiliki untuk bisa abadi." Namun, suatu sore yang tenang, dunia tiba-tiba kembali mengetuk pintunya. Televisi di toko menyiarkan berita dari luar negeri. Perusahaan tambang asing Emerald Corp resmi menghentikan seluruh operasi di Kembara setelah serangkaian kejadian misterius di lembah Zamrud. Satelit mendeteksi cahaya hijau berbentuk pola aneh di permukaan tanah menyerupai tulisan Laila. Jarum di tangan Laila terjatuh dan dadanya bergetar. Ia memandangi layar televisi dengan mata berkaca. "Laila Valeh," bisiknya pelan. Media internasional menemukan fenomena itu di Emerald Miracle. Ilmuwan tak bisa menjelaskan asal cahaya tersebut. Setiap kali hujan turun, lembah itu bersinar seolah hidup. Penduduk setempat percaya roh Musa masih menjaga tempat itu, lembah yang ia persembahkan untuk Laila. Malamnya, Laila gak bisa tidur. Saat membuka kalung zamrudnya, batu itu bergetar halus dan memantulkan cahaya lembut di dalam hatinya. Ada suara yang memanggil, "Datanglah Laila." Beberapa bulan kemudian, ia memberanikan diri kembali ke Kembara. Begitu pesawatnya mendarat, udara gurun yang panas menyapa seperti dulu. Namun, lembah itu kini dijaga oleh pasukan internasional dan dinyatakan sebagai zona suci yang tak boleh dieksplorasi lagi. Dengan izin khusus, Laila diantar ke dalam lembah. Saat langkahnya menyentuh tanah itu, ia merasakan getaran aneh di bawah kakinya. Matahari terbenam dan perlahan lembah itu mulai bercahaya hijau. Semakin terang hingga berbentuk tulisan besar Laila. Air mata Laila mengalir. Ia berlutut menggenggam tanah yang berkilau. "Musa, kau masih di sini ya?" Angin gurun berhembus, membawa aroma yang dulu ia kenali. Wangi dedaunan mint dari rumah mereka di pinggir lembah. Dalam hembusan itu ia mendengar suara lembut, "Aku tak pernah pergi, Laila. Aku hanya menjadi bagian dari lembah ini." Laila tersenyum dengan mata tertutup. "Kalau begitu, aku pulang, Musa." Keesokan paginya, para penjaga menemukan Laila tertidur di tengah lembah, senyum damai dengan kalung zamrud yang bersinar lembut di dadanya. Tak ada tanda luka, tak ada air mata, hanya kedamaian. Sejak hari itu, lembah itu resmi dikenal dunia sebagai Emerald of Laila Valley, simbol cinta sejati yang bahkan waktu perang dan tak mampu memisahkan. Dan setiap malam bulan purnama, penduduk sempat bersumpah melihat 2 cahaya hijau menari di tengah langit lembah, seolah 2 jiwa yang akhirnya pulang ke tempat mereka berasal, tamat.